dan treating. Nah, ini adalah transmisi dari virus itu sendiri, bisa melalui langsung dengan droplet atau percikan langsung saat dia batuk, atau dia nyanyi, atau berbicara, dan jaraknya sekitar antara 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin tanpa ditutup. Tidak langsung, droplet itu tumpah ke suatu permukaan benda, biasanya yang bisa disentuh oleh tangannya, penularannya, seperti gagang pembuka pintu, gitu ya. Lalu kemudian kita menyentuh dengan tangan atau tangan menyentuh wajah, entah itu mata, hidung, mulut, tanpa melakukan cuci tangan. Yang berikut adalah tentang transmisi ya via airborne. Ini merupakan suatu diskusi yang sangat-sangat panjang sekali sampai akhirnya ada beberapa peneliti yang mendukung tentang potensi penularan melalui udara yang disebut sebagai airborne transmission. Dari respon WHO pada 7 Juli 2020, kemungkinan transmisi airborne di setting publik, terutama pada kondisi padat, tertutup, dan berventilasi buruk, seperti yang diperlihatkan dalam gambar di sini. Yang paling atas, kanan atas, itu memperlihatkan udara di ruangan yang tertutup, ya. Sedangkan yang paling bawah itu perlihatkan ada ventilasi aliran udara, ya, jendelanya bisa dibuka, terus nanti di atas itu ada penyedotnya, sehingga jumlah airborne di dalam itu pun juga akan menurun, ya. Dan sampai saat ini WHO masih terbuka dengan bukti-bukti yang ada dan mempertimbangkan kewaspadaan yang perlu diterapkan terkait dengan implikasi cara penularan tersebut. Artinya, kalau dari sisi saya lebih mendukung ke arah airborne. Jadi kita harus lebih hati-hati. Lalu untuk gejala COVID-19, itu yang paling banyak, biasanya demam dan batuk. Batuk terutama yang kering, ya. Ada yang berdahak, tapi jumlahnya nggak sebanyak yang batuk kering. Dengan batuk darah pun saya pernah menemukan pasien yang mengalami batuk darah. Jumlahnya hanya kurang dari 1%. Gangguan pernapasan, biasanya kesulitan bernapas, ada nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, penurunan pengecapan, mual, muntah, nyeri perut, diare. Ini pun juga mesti hati-hati ya, dan badan terasa lemas. Gejala pada organ lain, ini berdasarkan dari organnya, dari otak bisa saja terjadi stroke, kejang, inflamasi dari otak. Mata bisa terjadi konjungtivitis atau inflamasi kornea, hidung, anosmia atau kekurangan atau tidak bisa menghidu atau mencium, ya, bau-bauan. Kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah terjadi pembekuan darah, terjadi penyumbatan pembuluh darah vasokonstriksi. Hati bisa terjadi peningkatan enzim hati. Pada saluran pencernaan itu bisa terjadi diare. Pada ginjal bisa tiba-tiba terjadi akut kidney, jadi gagal ginjal akut, dan disertai juga dengan proteinuria, keluarnya protein di dalam air seni. Neurologis bisa terjadi GBS, encephalitis, kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Secara umum, faktor penyebab kerusakan berbagai organ itu akibat dari virus berikatan pada reseptor yang ada di berbagai organ tersebut. Reseptor ini kita namakan S2 atau S2. Bukti masih belum cukup, tapi masih banyak penelitian yang berlangsung, dan kalau dilihat dari organ-organ yang disebutkan di sebelum slide ini, memang S2 ini memang ada di organ-organ tersebut. Jadi kalau di virus, dia mesti harus ada cantolannya. Cantolannya kalau dari sisi si manusianya di S2. Sedangkan dari sisi virusnya dia punya epitop. Jadi dia berikatan dengan S2, dia bisa masuk ke dalam sel. Kondisi sitokin yang dihasilkan jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan, dan sistem imun mulai menyerang jaringan sehat. Ini pada keadaan dia terjadi badai sitokin. Pembuluh darah bocor, tekanan darah turun, terbentuknya bekuan-bekuan darah, dan kegagalan organ katastrofik. Efek samping dari pengobatan terhadap COVID-19 bisa terjadi, umpamanya obat-obat yang kadang kita masih
pakai. Kloroquine bisa menyebabkan aritmia, sehingga pada orang-orang dengan masalah jantung biasanya kita tidak berikan. Antiviral seperti remdesivir itu juga punya potensi untuk terjadi hepatotoksik atau keracunan dari hatinya. Dosis vitamin C yang terlalu tinggi ini juga akan memperberat ginjalnya. Pemeriksaan penunjang yang biasa kita lakukan adalah darah perifer lengkap atau darah rutin. Di situ didapatkan leukosit yang menurun atau normal, limfositopenia atau limfosit yang menurun, dan monositosis. Laju endap darah bisa terjadi peningkatan, gula darah, dan urium kreatinin selalu kita periksakan apakah mengakibatkan gangguan dari ginjalnya. SGOT, SGPT, ya kita juga periksakan apakah terjadi gangguan dari liver, dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida. Apabila dia terjadi sesak, bisa kita lakukan pemeriksaan analisis gas darah dan lihat kadar dari infeksi. Procalcitonin biasanya bisa disertai dengan bakteri, akan terjadi peningkatan dari procalcitonin, dan CRP, C-reactive protein, yang lebih menandakan ada infeksi virus. Jadi beberapa kasus bisa didapatkan CRP-nya meningkat, procalcitoninnya masih normal. Kita baru ini menandakan bahwa banyak kan adalah dari virusnya. Tetapi kalau CRP naik dengan procalcitonin juga naik, kemungkinan virus beserta dengan bakteri. Karena pada saat pemasukan dari virus atau penularan dari virus, bisa terjadi penurunan daya tahan tubuh dengan leukopenia, limfopenia, nanti akan mudah terjadi penularan dari bakteri. Prothrombin time dan PTT bisa terjadi waktu perdarahannya juga memanjang seperti terjadi pada pemeriksaan di dimer atau ferritin. Bilirubin total, direct indirect, kultur dari mikroorganisme dengan resistensi, lalu kita periksakan juga anti-HIV. Untuk pencitraan, biasanya kita lakukan pemeriksaan ronsen paru dengan menunjukkan gambaran pneumonia. Lebih baik lagi bisa dilakukan CT scan thorax yang menunjukkan gambaran opasitas ground glass atau ground glass opacity. EKG dianjurkan pada pasien dengan hipertensi dan takikardia. Slide. Ini adalah pencitraan. Kalau Anda lihat gambaran dari ronsen thorax, itu terlihat adalah gambaran dari awan-awan, harusnya relatif hitam ya. Di situ kita bisa lihat gambarannya awan-awan gitu, kayak berkabut di sisi pinggir atau lateral, biasanya kedua sisi paru, kanan dan kiri. Ya. Letaknya pun biasanya yang paling padat untuk awannya itu adalah dari lateral. Ini gambaran yang paling khas untuk COVID-19. Sedangkan pada CT thorax pun demikian, biasanya letaknya di bawah. Ya. Jadi di slide yang paling bawah, atau potongan yang paling bawah. Terus kalau lihat dari gambaran CT thorax yang gambarannya seperti ronsen paru, yang gambaran yang paling kanan, itu kita lihat bahwa yang putih-putihnya itu memang di sisi bawah. Ya. Di samping itu dia juga lebih dominan di kedua lateral, apakah di lateral kanan ataupun lateral kiri. Dan ini gambaran dari ground glass opacity yang identik dengan COVID-19. Slide. Diagnosis WHO merekomendasikan pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi COVID-19. Metode yang dianjurkan adalah metode deteksi molekuler seperti pemeriksaan real-time PCR. Ya, bisa pada hari pertama, kedua diperiksakan untuk swab-nya. Nanti kalau dia positif, berarti memang sesuai dengan hasilnya memang positif. Ya. Atau nanti juga diperiksakan kembali di hari ke-7 bila masih diragukan pada pemeriksaan pertama, kedua. Lanjut. RT-PCR diagnosis pasti dari COVID-19. Jadi ini merupakan baku emasnya. Rapid test diagnostik tidak dapat digunakan untuk diagnosis maupun screening karena bisa saja ditemukan pada kondisi lanjut. Rapid test itu bisa saja terjadi false positif, kemungkinan bereaksi silang dengan patogen-patogen lain seperti jenis-jenis human coronavirus yang lain, atau mungkin juga dari rheumatoid factor. False negatif belum terbentuk antibodi saat